Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian, pada pagi yang berbahagia ini masih kita lanjutkan serial motivasi tentang sukses. Sukses itu lahir dari 3K dan D. Materi kita pada pagi ini, sukses itu lahir dari 3K dan D. K yang pertama yakni kejujuran. Sukses itu lahir dari kejujuran. Kejujuran sikap, kejujuran ucapan, sampai pada kejujuran perilaku. Kejujuran ini modal dasar. Orang tua kita, nenek moyang kita sering bilang jujur mujur. Orang Jawa bilang kalau jujur mujur. Artinya kalau kita menjadi orang jujur, maka kehidupan kita akan mujur. Mujur itu ya lurus, ya lempeng, ya berhasil. Nah, tetapi akhir-akhir ini kalimat ucapan jujur mujur itu dilawan dengan zaman ini kok jujur yo hancur. Nah, itu salah. Kita sebagai generasi Islam harus terus berpedoman bahwa kejujuran itu modal dasar untuk mencapai keberhasilan. Sehingga nenek moyang kita mengatakan jujur mujur. Kalau sekarang akhir-akhir ini seringkali zaman sudah begini kok mau jujur yo hancur. Nah, salah. Harus dilawan. Seperti halnya dengan ungkapan yang sering kita dengar di zaman-zaman sekarang ini, dolek rezeki sing halal itu susah. Tidak betul. Sampai kapanpun mencari rezeki wajib mencari rezeki yang halal. Dolek sing haram mae susah apa meneh dolek sing halal, salah besar. Sama halnya dengan ungkapan yang pertama tadi, hidup itu harus mujur. Ya, jujur mujur. Jangan dilawan dengan kata-kata yang sebaliknya, yakni hidup jujur hancur, salah besar. Jadi konsep yang pertama, modal pertama bagi orang-orang yang ingin sukses, orang-orang sukses itu lahir dari kejujuran. Yang pertama. Yang kedua, yakni orang-orang sukses lahir dari keuletan. Ulet, tekun, ya ulet itu ya pantang menyerah. Ulet itu pantang menyerah, sehingga ketika kita bermain layang-layang pakai benang itu, dulu kecilnya Pak Rohim sering benangi ulet, artinya pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Nah, keuletan inilah kita bisa belajar dari orang-orang sukses itu memiliki keuletan, pantang menyerah. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tayasu mir roihillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Rahmat Allah itu luas, seluas bumi dan lautan. Maka pantang kita menyerah, pantang kita putus asa dari mencari rahmat Allah. Kita harus terus ulet, ya, kita harus ulet dalam menjalani hidup dan kehidupan. Termasuk ketika kita belajar, kita awalnya tidak bisa, maka tidak boleh menyerah. Harus terus belajar, harus terus bertanya. Bertanya kepada teman, bertanya kepada guru, dan lain sebagainya. Miftahul ilmi as-su'al. Kunci ilmu itu bertanya. Jadi kalau kita tidak mengerti satu konsep tentang pelajaran kita, maka kita wajib bertanya kepada ustadz dan ustadzah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang kita inginkan atau konsep yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah tersebut. Yang ketiga, yakni ketekunan, ya, ketekunan. Jadi orang-orang yang sukses itu lahir dari ketekunan. Tidak bisa orang sukses itu lahir dari orang yang tidak tekun. Semuanya diraih dari kejujuran, semua diraih dengan keuletan dan ketekunan. Tekun orangnya. Seringkali kita melihat anak-anak kita hasil tes IQ-nya bagus, tes IQ-nya tinggi, tetapi kadangkala masih dapat dikalahkan hasil prestasinya oleh anak-anak yang rata-rata. Mengapa? Karena anak yang rata-rata memiliki ketekunan dan keuletan. Sementara anak yang memiliki IQ-nya yang tinggi tadi, kalau tidak disertai dengan ketekunan dan keuletan, maka tidak bisa mencapai prestasi yang maksimal. Ini pengalaman. Bertahun-tahun Pak Rokim melihat seperti itu. Dan seringkali Pak Rokim mengibaratkan bahwa kita memiliki dan modal dasar yang sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibaratkan membeli pisau di tukang pandai besi yang sama, di pasar yang sama. Yang satu digunakan secara aktif, yang satu habis beli kemudian dibiarkan sampai berkarat. Padahal harganya sama, tempatnya beli yang sama, waktunya sama, pembuatnya sama. Mengapa? Karena yang satu tetap digunakan dan diasah, yang satunya tidak digunakan dan dibiarkan sampai berkarat. Anak-anak sekalian yang saya cintai, itulah perlunya kita memiliki sikap jujur, memiliki keuletan, dan memiliki ketekunan. Untuk apa? Untuk meraih kesuksesan. Ya, meraih kesuksesan. Dan yang terakhir, kuncinya yang keempat adalah doa. Ya, doa. Jadi 3K dan 1D itu melahirkan orang-orang yang sukses. Doa, sering Pak Rohim katakan bahwa doa adalah penyambung antara harapan dan takdir. Doa kita ditunggu oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Nah, oleh karena itulah perlunya kita memiliki kejujuran, keuletan, dan ketekunan disertai dengan doa. Itu wujud kita bersungguh-sungguh. Saya akan bacakan ungkapan dari Imam Syafi'i
Beliau mengatakan bahwa al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yuftahu kulla babin mughlaqin, yang artinya bahwa bersungguh-sungguh itu mendekatkan segala sesuatu yang jauh, dan bersungguh-sungguh itu dapat membuka setiap pintu yang terkunci. Nah, ini perlunya kita memiliki keuletan, memiliki ketekunan, dan yang paling modal dasar awal tadi adalah kejujuran. Anak sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan kita semuanya ini memiliki kejujuran, menjunjung tinggi kejujuran di mana saja kita berada, dan memiliki keuletan, ketekunan, dan semua itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki kejujuran, keuletan, ketekunan, sehingga kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.